Sobat Islam, sepak terjang Gusam Sudin saat ini makin viral saja di dunia per-YouTuban kita, khususnya dunia pemberantas dukun santet dan sejenisnya, setelah banyaknya video tentang aksi pembasmian dukun santet menyimpang yang keluar dari syariat Islam, juga pengobatan massal yang beliau lakukan. Kini sudah tak terhitung banyak dukun santet yang tumbang dan telah disadarkan setelah duel adu kekuatan secara goib, ketika para dukun tersebut menantang duel adu ilmu dengan Gusam Sudin hampir setiap hari. Ramai doa dan dukungan kepada pengasuh Padepokan Nurjat Sejati ini, mulai dari sahabat Gusam Sudin yang selalu setia menyimak videonya, hingga para praktisi sesama pembasmi dukun santet, dan masih banyak lagi yang lainnya selalu mendukung dan mendoakan Gusam Sudin. Terlepas dari semua itu, banyak dari kita mempertanyakan apa maksud dan tujuan dari Gusam Sudin dan tim Padepokan memberantas para dukun menyimpang sehingga dengan tegas dan berani membasmi dukun biadab tersebut. Sebagian mengatakan bahwa Gusam Sudin membasmi dukun santet adalah settingan alias tidak asli kebenarannya. Sebagian lagi mengatakan karena kehebatan beliau sehingga dengan tegas dan berani memberantas para dukun menyimpang tersebut. Dan kini banyak orang mengatakan sebab kebaikan dan kerendahan hati beliau sehingga makin banyak pendukungnya di YouTube dan juga di dunia nyata. Di sisi lain, Ustadz Abdul Somad atau biasa disebut UAS juga memberikan tanggapan pencerahan untuk kita terkait apa yang dilakukan oleh Gusam Sudin tersebut. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari temukan jawabannya dengan menyimak video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir. Kita semua tahu bahwa praktek perdukunan menyimpang nyatanya banyak di negeri kita setelah menjamurnya konten serupa seperti Gusam Sudin saat ini. Praktek ini tentunya sangat berbahaya untuk membuat orang lain susah, mulai dari menyakiti, membuat orang lain sengsara, hingga membuat orang meninggal tanpa tersentuh oleh hukum karena sulit dibuktikan keberadaannya. Maraknya kabar ini dan juga kemauan sendiri sehingga Gusam Sudin bertekad untuk memberantasnya serta ingin melenyapkan praktek menyimpang yang banyak merugikan orang tidak berdosa ini. Jatuh bangun dan tersungkur ketika Gusam Sudin duel dengan para dukun sehingga beberapa kali beliau harus tumbang tidak berdaya melawan dukun yang banyak menyerang secara keroyokan dalam aksinya membasmi para dukun tersebut. Lantas apakah ini mungkin maksud dan tujuan Gusam Sudin dan tim untuk membasminya yang kembali disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad atau biasa disebut UAS terkait praktek dukun menyimpang yang harus diberantas karena banyak merugikan orang tidak berdosa dalam kegiatan para dukun santet tersebut. Di kampung saya banyak orang berobat ke dukun. Apa hukumnya? Dua hadis tentang dukun. Man ata kainan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ucapan dukun, walam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man ata kainan au arrafan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka kafirlah dia kepada apa yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara taubatnya berhenti mandi taubat, salat sunat taubat, banyak istighfar, sedekah, minta ampun kepada Allah. Adapun sakitnya berobatlah kepada ruqyah syar'iyyah.
Dan siapa yang pergi ke dukun, percaya pada ucapan dukun, maka tak diterima sholatnya 40 hari 40 malam, maka jauhilah 7 dosa besar tersebut, ungkap Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Dalam video ini Uwas bukan berbicara tentang Gus Samsudin, tetapi Uwas membahas bahayanya dunia perdukunan dan juga orang yang pergi dan minta bantuan dukun menyimpang yang saat ini masih marak terjadi di negeri kita. Sementara terkait aksi-aksi Gus Samsudin yang dianggap sebagian orang settingan atau tidak settingan, asli atau tidak asli dalam videonya, bukan hal yang harus kita permasalahkan karena kebenaran dan keaslian hanyalah mereka yang melakukan yang tahu dan akan menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Pesan beliau untuk kita adalah tidak ada orang yang sakti di muka bumi ini, karena orang yang dikatakan sakti bukan orang yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi orang yang sakti itu adalah orang yang tidak bisa dimusuhi serta bisa mengalahkan hawa nafsunya. Terlepas dari itu semua, mari kita ambil hikmah kebaikan serta bisa mengamalkan syiar yang beliau sampaikan. Yang jelas apa yang telah Gus Samsudin lakukan dengan syiarnya dalam membasmi dukun santet, mengobati pasien dan sejenisnya telah membuat kita tahu dan berhati-hati dengan praktek para dukun menyimpang dan membuat kita lebih bertakwa serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi syiar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami terkait pembahasan terbongkar siapa sebenarnya Gus Samsudin, siapakah sebenarnya Gus Samsudin dari Padepokan Mirjat Sejati. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.